warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Puspa Ramadhani, NIM 4119001. Saya anggota dari kelompok 8 Fikih Zakat yang akan membahas materi zakat saham. Selain zakat yang harus diambil dari hasil peternakan, pertanian, dan harta lainnya yang mesti dikeluarkan zakatnya, yaitu saham dan obligasi. Yang pertama, istilah saham ialah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perorangan terbatas atau atas penunjuk atas saham tersebut. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas atau PT. Pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten. Bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintahan yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam mengajukan investasi. Menurut Yusuf Qaradawi, membedakan zakat pada jenis perusahaan adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, maupun kias yang benar. Karena mau saham maupun obligasi itu sama-sama memberikan keuntungan setiap tahunnya. Perbedaan antara obligasi dan saham ialah jika saham itu penanaman dana tidak terbatas jangka waktunya selama perusahaan masih beroperasi. Sedangkan obligasi terbatas waktu seperti jangka pendek ataupun jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang kedua itu hak suara dalam rapat pemegang saham turut menentukan kebijakan perusahaan. Sedangkan obligasi, hak pemegang obligasi dalam rapat umum pemegang obligasi terbatas pada lahan pinjaman saja. Dan saham itu resikonya itu relatif lebih besar, sedangkan obligasi itu resiko relatifnya lebih kecil. Sekian pengertian dari zakat saham dan obligasi. Yang materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Aditya, NIM 4119075. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, tentang hukum zakat saham dan obligasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pandangan mengenai zakat saham. Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu rapat umum pemegang saham, dapatlah diketahui keuntungan perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut. Syekh Abdul Rahman Isa mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham. Yang pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib disakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana, dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta-harta lainnya. Yang kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun menurut Yusuf Qaradawi,
bahwa beliau memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut secara sama bagaimanapun bentuknya. Membedakan zakat pada jenis perusahaan adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas dari Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang benar. Karena saham-saham baik pada yang pertama maupun yang kedua sama-sama merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keuntungan tahunan yang harus mengalir. Bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar. Yang kedua adalah pandangan hukum zakat obligasi. Untuk menentukan status hukum bermuamalah dengan obligasi sebaiknya dilihat berbagai jenis obligasi tersebut. Terdapat dua macam obligasi yang sekarang kita kenal, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Yang pertama adalah obligasi konvensional. Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena syarat dengan unsur ribawi. Namun kontroversi justru terjadi pada hukum pengeluaran zakatnya. Obligasi sangat bergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama walaupun sepakat dengan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Yang kedua adalah obligasi syariah. Jika obligasi tersebut adalah obligasi syariah, maka hukumnya halal dan wajib disakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Obligasi syariah menggunakan akad mudharabah dengan persentase bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Obligasi itu menjadi wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu Islam, merdeka, milik sendiri, cukup haul, dan cukup nisab. Yang terakhir adalah landasan hukum zakat saham dan obligasi. Dari sudut hukum, saham dan obligasi termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang apabila dikaitkan dengan nas-nas yang bersifat umum. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Di mana dalam ayat ini memiliki maksud, yaitu zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Sedangkan di antara dalil hadis adanya kewajiban zakat saham, yaitu menurut Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila kamu mempunyai uang simpanan yaitu 200 dirham dan telah cukup haul atau genap setahun, maka diwajibkan zakat 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup setahun, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat suatu harta kecuali genap setahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Abu Zahra, saham wajib disakatkan karena saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjualbelikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Triadi, NIM 411918. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Mas Riza, yaitu selanjutnya C. Kadar zakat saham dan obligasi. Pertama, saham. Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun ukurannya, yaitu senilai 80 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Sementara itu, Muktamar Internasional pertama tentang zakat yang diselenggarakan di Kuwait
pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijriah menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda. Apabila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham wajib membayar zakat dengan cara sebagai berikut. Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 2,5% dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan mencapai haul, seperti komoditas dagang yang lain. Jika si pemilik hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ia bisa mengetahui melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain nilai setiap saham dari total kekayaan yang wajib ia zakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari saham itu. Yang kedua, jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam perhitungan haul dan nisab, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%. Yang selanjutnya yaitu obligasi. Mengenai nisab dan kadar zakat obligasi, ini terdapat dua pendapat dalam obligasi konvensional. Pertama, zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Sementara itu, bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Ini adalah pendapat Abdurrahman Isa, seorang pakar ekonomi Islam. Pendapat kedua yaitu oleh Wahab Al-Huzaili, di mana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisab dengan suku zakat sebesar 10%. Dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan. Melihat kedua pendapat di atas, agaknya pendapat pertama yang lebih tepat. Mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan karena bunga tersebut tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Tetapi sejauh pemilikan obligasi sah secara agama, maka zakat pun harus dikenakan atas obligasi itu. Suku zakat 2,5% dianalogikan dengan zakat komoditas perdagangan. Sedangkan besarnya suku zakat untuk obligasi syariah adalah 2,5% per tahun bila mencapai haul dan nisab. Ini yaitu obligasi. Mengenai nisab dan kadar zakat obligasi, ini terdapat dua pendapat dalam obligasi konvensional. Pertama, zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Sementara itu, bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Ini adalah pendapat Abdurrahman Isa, seorang pakar ekonomi Islam. Pendapat kedua yaitu oleh Wahab Al-Huzaili, di mana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisab dengan suku zakat sebesar 10%. Dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan. Melihat kedua pendapat di atas, agaknya pendapat pertama yang lebih tepat. Mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan
karena bunga tersebut tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Tetapi sejauh pemilikan obligasi sah secara agama, maka zakat pun harus dikenakan atas obligasi itu. Suku zakat 2,5% dianalogikan dengan zakat komoditas perdagangan. Sedangkan besarnya suku zakat untuk obligasi syariah adalah 2,5% per tahun bila mencapai haul dan nisab. Dan contoh-contohnya bisa saudara-saudara baca di materi yang telah kami share. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.